Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji tetap. So guys, gimana kabar kalian saat lagi nonton video ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, to the point, hari ini aku bakalan ngejelasin fakta-fakta unik dan sedikit sejarah mengenai kapur bagus dan kapur barus. Nah, buat kalian yang gak tahu apa sih bedanya kapur bagus sama kapur barus, nah kalau misalnya kapur bagus itu sebenarnya namanya itu bukan kapur bagus, tapi gara-gara mereknya, nah merek itu kapur bagus. Sebenarnya namanya itu kapur ajaib. Kenapa ajaib? Soalnya kalau misalnya kalian nyoret aja sedikit gitu di dinding yang banyak semut, beberapa saat kemudian pasti semut itu menghindar gitu. Bahkan ada yang mati ataupun pingsan, intinya ya menghindar gitu si semutnya itu. Nah, kenapa sih si semut ini bisa mati gitu gara-gara kapur doang? Soalnya kapur bagus itu atau kapur ajaib itu punya zat yang namanya cipermetrin sama deltametrin. Jadi zat ini tuh kalau misalnya kena salah satu anggota tubuhnya hewan, serangga gitu, atau khususnya apa sih, semut, itu pasti langsung kena syaraf mereka. Jadi bakalan ngematiin syaraf mereka, jadi otomatis mereka tuh bakalan mati gitu. Selain di kapur ajaib, cipermetrin ini suka ada di insektisida buat tumbuhan loh. Jadi kalau misalnya tumbuhannya biar nggak ada hama, jadi tinggal disemprotin pakai air cipermetrin ini gitu biar hamanya tuh hilang. Sedangkan kalau misalnya kapur barus atau bisa juga disebut kamper, itu terbuat dari kristal yang diambil dari pohon Driobalanops aromatica dan Cinnamomum campora. Ternyata nama kapur barus ini itu diambil dari sebuah kota yang bernama Kota Barus di sebuah kecamatan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Nah, menurut info yang aku baca nih, ternyata kapur barus itu pernah digunakan untuk pengawetan mayat Fir'aun. Sayangnya kalau sekarang itu tumbuhan kapur barus ini tuh semakin langka, soalnya jarang banget ada orang yang nanam tumbuhan ini gitu. Ternyata selain buat mengharum lemari, mengharum ruangan gitu ya, kapur barus itu punya manfaat untuk kesehatan loh. Yang pertama, bisa buat gangguan. Ternyata kapur barus itu bisa mengatasi gangguan pernapasan. Soalnya si sifat dekongestan ini bisa membuka aliran udara gitu. Jadi bernapas tuh jadi lebih lega gitu, lebih leluasa. Caranya itu ngerebus si kapur barus ini selama 10 menit di air mendidih. Terus kalau misalnya udah kayak gitu dihirup. Enak banget. Nah, karena dia punya sifat dekongestan ini, jadi si kapur barus ini bukan cuman ada di kamper gitu, tapi ada di balsem, ada di inhaler, atau ada juga di minyak rambut kapur barus itu ada tuh. Kedua, bisa membantu menyembuhkan luka bakar dengan cara si kapur barus itu ditubuk-tubuk dulu, dibubukin dulu. Nah, habis itu ditambahin air sampai kayak krim-krim gitu, jadi kayak mengental gitu. Nah, habis itu baru deh diolesin di luka yang bakar. Soalnya si kapur barus ini tuh bisa mempercepat lukanya jadi kering, terus jadi bisa bikin jaringan kulit baru gitu. Jadi kulitnya tuh cepat bergenerasi gitu. Yang ketiga, ternyata kapur barus juga bisa mengurangi rasa sakit sendi nih. Jadi buat ibu-ibu kalian yang suka sakit sendi gitu ya, suka nyeri tonggong gitu. Soalnya si kapur barus tuh punya efek namanya tuh efek glowing. Canda, glowing, maksudnya efek analgesik. Jadi efek ini tuh bisa meredakan rasa nyeri, mau rasa di kepala kayak di sendi kayak, kecuali di hati. Dengan cara kalian bisa numbuk tuh si kapur barus itu. Nah, habis itu kalau misalnya udah halus, dicampur sama minyak kelapa, terus tinggal dipijit-pijit deh sama campur minyak kelapa sama kapur barus itu. Tapi ternyata dibalik ke wownya si kapur barus ini, ternyata ada dampak buruknya kalau misalnya kita terus memakai secara terus menerus. Bisa menimbulkan kanker, anemia, dan gangguan pernapasan. Ya kan, nggak salah denger. Padahal tadi kan aku udah bilang kalau misalnya salah satu manfaat kapur barus itu mencegah gangguan pernapasan ya. Tapi segala sesuatu yang berlebihan itu emang nggak baik. Salah satunya ini kapur barus. Kalau misalnya kalian keseringan menghirup kapur barus, itu bisa terserang gangguan pernapasan.
Segitu aja informasi yang aku bisa sampaikan ke kalian. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Setiap manusia pasti punya salah kan. Oke, jangan lupa ketik like, share. Kalau misalnya mau komen, boleh komen. Dan pasti game. Oh, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak kalau misalnya aku upload video baru. Oke, gak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.